Sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, dimohon kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Alangkah baiknya teman-teman sebelum mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin mengajak kalian melakukan permainan konsentrasi. Nah, jadi adik-adik semua dimohon untuk berdiri. Direnggakan sedikit kursinya. Jadi kalau Ibu bilang maju, kalian mundur. Kalau Ibu bilang mundur, kalian maju. Oke? 1, 2, 3. Maju, mundur, maju, mundur. Baik, semuanya sudah mulai konsentrasi ya. Adik-adik semuanya boleh duduk. Seperti yang adik-adik bisa baca, materi kita hari ini adalah teks negosiasi. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah peserta didik diharapkan mampu untuk memahami struktur dan unsur bahasan teks negosiasi. Yang kedua, peserta didik itu diharapkan mampu untuk menuliskan teks negosiasi. Jadi, nanti Ibu akan menjelaskan materi teks negosiasi, lalu setelah Ibu menjelaskan materi, kalian akan dibentuk secara berkelompok. Teks negosiasi. Apa itu negosiasi? Adik-adik di sini sudah pernah melakukan negosiasi sebelumnya? Nah, di mana biasanya terjadi negosiasi? Di pasar. Jadi negosiasi itu adalah tawar menawar. Nah, teks negosiasi adalah sebuah tulisan yang isinya tentang tawar menawar untuk mencapai sebuah kesepakatan di antara pihak-pihak yang memiliki perbedaan kepentingan. Itu teks negosiasi. Selanjutnya ada struktur teks negosiasi. Boleh dibaca. Yang pertama ada orientasi, yang kedua kemajuan, yang ketiga penawaran, yang keempat persetujuan. Yang pertama orientasi. Orientasi dalam teks negosiasi itu pembukaan yang isinya biasanya itu salam pembuka. Selamat pagi Pak. Pagi. Nah, itu adalah contoh dari orientasi. Yang kedua ada pengajuan. Pengajuan ini isinya adalah berupa pengajuan dari pihak lain pada pihak tertentu. Nah, pihak yang tertentu ini akan memenuhi apa yang diminta oleh pihak yang mengajukan. Terus yang ketiga ada penawaran. Penawaran itu isinya dalam teks negosiasi berisi tawar menawar. Terus yang keempat ada persetujuan. Nah, di dalam persetujuan ini terjadinya kesepakatan antara pihak yang berbeda kepentingan itu tadi, seperti penjual dan pembeli yang ada di pasar. Selanjutnya ada unsur kebahasaan teks negosiasi. Yang pertama, boleh dibaca bersama-sama. Yang pertama ada Kata dan kata atau yang kedua kalimat langsung, yang ketiga kalimat deklaratif atau kalimat informatif, yang keempat kalimat persuasif, yang kelima tuturan pasangan. Yang pertama ada kata ganti orang atau pronomina. Kata ganti orang atau pronomina itu ada 3 macam. Yang pertama ada kata ganti orang pertama. Kata ganti orang pertama itu contohnya itu ada saya, aku, terus kata ganti orang kedua itu contohnya kamu, terus yang ketiga
dia atau mereka. Itu kata ganti orang kedua, pertama, dan ketiga. Terus yang kedua ada kalimat langsung. Nah, kalimat langsung ini contohnya itu ada tanda kutip. Tanda kutip. Nah, kalau kalian bertemu di sebuah cerpen atau cerita-cerita lain, di teks-teks lain ada tanda kutip seperti ini di dalam sebuah ceritanya, itu berarti teks tersebut menggunakan kalimat langsung. Terus yang ketiga ada kalimat deklaratif atau kalimat interrogatif. Kalimat deklaratif isinya itu berupa informasi atau pernyataan. Contohnya kalau di dalam sebuah negosiasi, itu kalau pembeli dan penawar saling tawar-menawar, itu contohnya pembelinya contohnya minta untuk dikurangi harga. Terus penjualnya bilang, oh tidak bisa, ada ini barangnya asalnya itu dari luar negeri, jadi tidak bisa untuk ditawar lagi. Nah, itu dari situ kita tahu bahwa informasi di dalam teks tersebut, barang tersebut asalnya dari luar negeri. Itu berupa kalimat deklaratif. Terus kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif adalah kalimat yang berupa pertanyaan. Apapun kalimat yang berupa pertanyaan itu disebut dengan kalimat interrogatif. Terus ada kalimat persuasif. Ada yang tahu kalimat persuasif itu seperti apa? Apa itu persuasif? Persuasif itu artinya membujuk atau mempengaruhi lawan bicara. Biasanya digunakan tidak hanya di dalam teks negosiasi saja, biasanya itu dalam bentuk pidato, bentuk-bentuk lain yang menggunakan kalimat persuasif. Terus yang kelima ada tuturan pasangan. Tuturan pasangan ini kalau ada yang memberi salam, pasti ada yang jawab salam. Contoh, misalnya kalau di dalam umat beragama itu umat muslim bilang assalamualaikum, pasti ada yang menjawab waalaikumsalam. Itu contoh dari tuturan pasangan. Ada yang bertanya, ada yang menjawab, ada yang memberikan salam dan ada yang menjawab salam. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Nah, di bagian orientasi, tadi kan kita sudah belajar unsur kebahasaan. Ada tidak di bagian orientasi ini kalimat interrogatif? Kalimat interrogatif itu adalah kalimat tanya. Ada tidak kalimat interrogatif? Ada. Terus ada tidak kata ganti orang pertama? Ada. Ada tidak tuturan pasangannya? Ada. Sampai di sini sepertinya adik-adik semua sudah mulai mengerti ya. Selanjutnya ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 2 orang. Sebelum mengerjakan tugasnya, dengarkan dulu arahan dari ibu. Perhatikan dulu. Jadi di sini ibu sudah menyiapkan sebuah dompet. Jadi ibu minta pada adik-adik semua untuk mengerjakan sebuah teks negosiasi yang sederhana saja, yang antara penjual dan pembeli yang sedang melakukan tawar-menawar dengan dompet ini. Apakah adik-adik semua mengerti? Ibu. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang tidak paham, boleh bertanya ke ibu. Sudah. Ada yang sudah selesai? Sudah. Boleh adik-adik dibantu untuk menandakan ini.
Ibu. Terima kasih ya. Sudah selesai? Sudah boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sudah bagus sekali ya, akademika boleh diberi tepuk tangan. Itu tadi adalah contoh sederhana dari negosiasi. Kelompok Eka dan Mita sudah melakukan tugasnya dengan baik, cuman kekurangannya tadi belum ada pembuka atau salam di bagian awalnya. Tapi sudah bagus sekali ya. Boleh semuanya dikumpul dulu hasilnya. Tadi kita sudah belajar tentang unsur kebahasaan dan struktur dari teks negosiasi. Strukturnya tadi ada 4. Yang pertama ada orientasi. Yang kedua yang ketiga yang keempat. Nah, kalau struktur kebahasaannya itu yang pertama ada yang kedua kalimat langsung, yang ketiga dan deklaratif, yang keempat ada basa-basi, yang kelima persoalan pasangan. Betul ya? Jadi itu tadi pelajaran kita tentang struktur kebahasaan, tentang struktur dan unsur kebahasaan dari teks negosiasi. Selanjutnya, Ibu ingin memberikan kalian tugas lanjutan. Tugasnya adalah membuat video tentang yang isinya negosiasi antara penjual dan pembeli, terserah apa saja. Dan videonya itu diupload di media sosial masing-masing dan dilakukan secara berkelompok. Kelompoknya terdiri dari 2 sampai 3 orang saja. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai tugas selanjutnya? Tidak ada? Boleh kepada ketua kelas dipimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum mari pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Selesai sudah pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya dan terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.